Hey guys, it's Ron. Cuman mau ngingetin buat follow podcast Ngedrakor di Spotify dan YouTube Music. Subscribe. Thank you. Nice, you know what I mean? Like kayak si Harry Potter yang philosopher jadi sorcerer jadi gitu. Apa talents a gift jadi talent apalagi. Banyak lah ada beberapa. Okay, now in the second time I can nitpick some difference, but not like as in changing the whole Sure. show. So we're still there. We are We're- still we're- there, definitely. We're still in the wicked I know. phase. How can we not? Yeah, I know. You know, It's the really installations were so grand. hard. And the movie was amazing. So But let's balik ke core kita core kita drama Korea. ke reality. Ke dimana reality. Kita tuh emang harus kerjanya itu gitu Iya. ya. So kita akhirnya memutuskan untuk melanjutkan Dear Harry. Walaupun sejujurnya aku belum selesai. Tapi bukan berarti I will stop here. I will finish the You will whole finish it, series. okay? I will finish the whole series karena kalau di episode yang sebelumnya kita bilang terlalu sedikit untuk ngebahas ini cuman 2-3 episode gitu karena rasanya akan terlalu banyak loophole gitu kan, plot hole gitu. Terus aku udah masuk ke episode 7 and I still like why? Okay, so the title is Dear Harry, right? Right. Say what you want to say untuk kayak mendeskripsikan series ini atau apa yang ingin kamu sampaikan ke series ini or the whole team or anything about Dear Harry. Say, Dear Harry. Dear Harry. What the hell? What? Kagetnya gebeg. What the hell? What the hell? Okay. So Wait, what's going on in your yes, head, huh? Gini nih soalnya ya. At first I was bersemangat mendengar konsep the ID, the psychological thing yang terjadi sama Harry gitu Mental dan health. mental health dan aku pikir itu yang akan dibawa sampai ke at least mid season lah gitu ya. But then It's heavy romance. in the mid season ternyata ya kecewa lah aku ya kan. Oh, it's not about that actually. It's not heavily about the apa namanya Harry's Surat cinta karakter. untuk Harry yang Harry's gitu. karakter Bener-bener. itu gitu. Ternyata ini akhirnya kita terjawab kenapa akhirnya Ano punya double personality dan segala macam yang mana menurut aku agak sedikit disappointing gitu karena kayak exactly like what I predict in our first episode kayak And we kind of wish that we were wrong karena Iya, kita iya. terlalu sedikit pada saat kita Iya. ngomongin Harry di dan ternyata emang benar kayak awalnya dia punya resentment ke adiknya, dia punya perasaan yang kayak harusnya aku bisa berbuat lebih dan akhirnya dia memikirkan mungkin Harry akan suka nih kalau misalkan aku melakukan ini atau okay, let me just try living like her, living her life gitu kan. Jadi tadinya emang dia intentionally pengen hidup seperti pengen punya kehidupan lah ya sampai hal tersebut secara tidak sadar dia udah ngebangun dirinya gitu, udah Iya. ngebangun consciousnya dia terbentuklah itu si DID dua itu. personality Iya, itu. iya, itu. Ya kalau aku sih lebih ke Dear Harry, beruntung kamu punya Sean Heston. Beruntung sih. Dia bekerja keras untuk membawa series ini dari awal sampai akhir and nobody else helped. Nobody. Oh my god. Nobody True. who did. That's so true. Shin Hye-sun kamu pasti punggungnya sekarang butuh dipijit banget karena the hell is the two guys? I mean, See what the hell? Sumpah ya, aku kayak tadinya aku menaruh harapan yang sangat besar gitu buat Kang Juyeon sih. Buat karakternya Kang Hun di sini, aku kayak menaruh harapan besar gitu. Please do something different kayak atau enggak kalau memang si cerita ini butuh comfort, jadilah orang yang comforting itu gitu. Iya, Jadilah benar. si the source of that comfort gitu. Tapi ada beberapa momen dia melakukan itu sih Kak. Setuju nggak? Kayak kita sedikit dibikin untuk rooting for him. Jadi lebih suka lah sedikit tuh ke karakternya. Walaupun di awal aduh ini is another like flat face type of character, tapi flat face juga sih sampai sekarang pun aku by the way like you have like a lot of hatred. I'm the Grammy winner of acting. I'm the like You're the I'm so Michelle sorry Yeoh ya. of But I mean, you know,
Tapi kita kan berangkat dari thank you Shin Hye-sun for carrying this drama a lot. Okay. Comparisonnya tuh menurut aku sangat jomplang kan. Nah tapi kita sempat dibikin kayak kayaknya aku mendingan si Harry atau ke ini aja deh, ke si Kang Juyeon aja deh daripada ke mantannya yang nggak pugu. Beneran, oh my god, dia tuh apa sih? Enggak, dia itu dibikin misterius kan dari awal. Dia diperlihatkan sebagai orang yang troubled dan punya masa gelap yang menyakitkan lah waktu kecilnya ya. Sebenarnya tapi itu nggak kena ketika diperlihatkan bagaimana dia tuh waktu kecilnya survive gitu. Itu nggak bikin aku ya personally nggak kasihan loh. Maaf. Iya. Am I cold hearted? But no. It doesn't work. Gak, karakter dia sama karakternya Kim Son Ho di Startup tuh kan sama ya. Kayak literally aku merasa di situ kayak ini adalah another attempt to create the startup thingy gitu loh maksudnya. The sympathy yang udah berhasil si startup lakukan ya terhadap karakter Kim Son Ho. Tapi itu terjadi lagi maksudnya kayak nggak ada bedanya sama si karakter si Hyuno ini. Tapi gitu. Kenapa harus kayak gitu? Itu Iya, membuat kayak orang yang diasuh oleh nenek-nenek tuh nantinya toxic gitu loh. Iya sih bener. I don't like that line. I just don't like him. I don't like the character. Oke, Juyeon dulu deh. Tadinya aku kayak menaruh harapan banyak kan sama dia. Cuman cara dia memutuskan untuk navigating his life gitu loh. Kayak at the first night dia langsung, lu mau ke rumah gue nggak? Gitu ya kan. Kayak maksud aku, you need therapy man. Please. And dia bahkan nggak pernah datang ke dokter manapun sepanjang 7 episode ini. Well, everyone there needs therapy actually ya kan sebenarnya. Dia nggak pernah gitu, kayak maksudnya itu aja udah aneh gitu. Terus the amount of responsibility yang dia kasih ke Hyeri ketika dia bilang, lo mau nggak ke rumah gue datang ketemu sama nyokap gue, yang mana nyokapnya ini udah menciptakan like generational trauma gitu loh maksudnya. Dan bisa-bisanya dia nyuruh Hyeri dan diajak dalam keadaan mamanya itu ngamuk-ngamuk kan. Dan bisa-bisanya dia kayak, dan magically emang ini nggak salah sih gue ngajak pacar gue ketemu nyokap. See, it works. Itu kayak abrupt banget. Iya, dan dia nggak punya nggak ada proses berpikir gitu, kayak gimana ya kalau Harry yang ngomongnya aja kayak gini, cincayo, terus ini rambutnya juga ke depan. Iya, kayak kamu diajak ketemu sama orang yang mentally disabled gitu. Itu kayak lo ngejebrosin pacar lo yang baru lo kenal nggak lebih dari sebulan ya kan? Iya. Nah hadepin nyokap gue, lo pasti bisa jadi bisa tame her please. Terus when it works, yay, what? Di situ aku kayak bener. Juyeon naon gitu, kayak you need therapy man. Nah terus aku merasa ketika dia udah mencari banyak hal tentang Hyeri dan dia tidak menemukan itu, atau dia merasa janggal gitu ya, kayak lo katanya lo nggak punya handphone tapi sekarang lo punya. Terus pas gue telepon ke manajemen tempat lo kerja, katanya lo nggak terdaftar di situ. Lo nggak ada catatan tentang lo. Terus pas lo bilang aku anak tunggal nggak punya kakak. Iya, ternyata lo sekarang bilang lo punya kakak. Berdasarkan informasi tersebut nih Pak ya, lo kan reporter nih ya, announcer gitu ya. Nggak ada tuh harusnya atas nama cinta akan kulakukan semuanya itu nggak ada. Logika lo nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Nggak bisa. Lo nggak bisa. Gue nggak peduli yang manapun si A atau si B. Yang pokoknya penting gue udah cinta. Lo harus di sisi gue. Nggak bisa kayak gitu kan. Ya nggak. Mungkin itu juga kayak hasil dari dia tuh nggak ada yang navigasiin masalah dia secara benar gitu. Makanya dia tuh dianya juga sebenarnya toxic. Well, Harry, come on, everyone there is toxic, okay? And everyone keeps on being in the same loop of heartbreak, rasa sakit yang mereka tanamin balik lagi. Terus aku aneh banget, ingat gak? Mari kita let's talk about the elephant in the room one more time. Si Hyono tuh dia tuh kayak, ingat ya waktu dia ngurusin si Eno itu kan sakit kan, sakit dia mental breakdown gitu. Terus dia urusin waktu dia pergi dengan gampangnya ketika mereka akan makan daging ya kalau nggak salah. Terus karena ada telepon dari para pengasuhnya, dia pergi gitu aja. Tuh dia balik laginya tuh untuk bilang sakit lah lo sakit aja yeah. Udah kayak gini. Sometimes itu what? That's so weird. You're so sick. Everyone here needs therapy. Kenapa dia nggak balik terus bilang kayak
maafin gue atau enggak jelasin gitu kenapa tadi gue pergi soalnya tuh begini atau enggak maafin gue kalau misalkan adegan gue pergi tadi itu pada akhirnya menyakiti lo dan segala. Dia malah kayak lo sakit aja biar nanti gue bisa datang lagi biar gue bisa ada alasan buat kasihan dan ngurusin Allah. Itu aneh banget. Manusia di sini semuanya aneh Kak. Udah gitu line delivery-nya dan juga keputusan untuk nulis, kenapa nulis kata-kata itu sih aku juga nggak ngerti loh. I think the writer was high. I think the writer was high when they wrote, right? Ketika mereka menulis itu mereka lagi mabok atau gimana, kayak gini aja deh. Tapi kan katanya ketika kita lagi high, you got like the best inspiration. I never tried though. I don't know. Yeah, I don't know. Iya benar. Aneh menurut aku aneh banget. Nih kamu harus nonton nanti 9-10. 8, 9, 10 ya. If you catch up there, more lines will be weirder. Jadi kamu akan menemukan, kenapa lo ngomongnya gitu sih? Kenapa bukannya kalau manusia yang baru, you know, kan banyak kejadian yang akan dialami bertiga ini nih. Dan makin kayak ibaratnya rebutan lah ya. Bener kata kamu, it's heavy romance at the end of the day. Mereka rebutan, si spoiler alert, Ono hilang tuh, ya kan hilang, gak bisa ketemu karena nyari Harry. Hilang. Masuk hutan lagi dia. Nah di bertiga, kamu tahu ingat Jion kan, Moon Jion, yang junior yang gak pernah manggil Nuna ataupun Sanbe. Itu dia kan udah lama nih dilupakan lumayan lama. Dan dia akhirnya muncul tiba-tiba lagi kan? Dia penting lagi dan ngurusin melibatkan diri untuk nyari mbaknya. Terus yang tiga ini nih like at some point in the cafe or something mereka kayak berantem untuk memutuskan siapa yang the best jadi guardiannya Harry or / Eno. Jadi kayak gue kan udah sebulan kita tuh saling mencintai lah gue junior tapi sama dia deket banget gue lah. At the end of the day somehow conversation ditutup dengan menangnya si Hyono karena come on, we loved each other for 8 years. Ya, betul. Dan bahkan sampai sekarang pun we still like you know take care of each other. Gak penting. Terus ada udah nyampe ini belum? Waktu si Kang Hun Jiyeon datang ke Hyono dan kayak konfront gitu. Kamu tahu nggak keberadaan cewek ini di mana? Yang mereka ngomong berdua itu aneh banget conversationnya kayak. Jadi itu pertama kalinya Hyono mengetahui tentang kondisi. Oh belum berarti. Ono kan. Belum berarti. Tapi dia concernnya adalah, as another personality dia pacaran sama lo. Gak boleh dong, gak bisa, gue cemburu. Bukannya kayak, oh my god, gue selama ini gak tahu mantan gue sakit. Dan dia tuh bisa jadi gue loh penyebabnya. Yang dia terus itu juga sama si Jiyonnya digituin. Lo aneh banget sih lo digituin. That's true. Oh my god, he is so toxic to the point that I can't with him. Sudah aku nggak bisa bela dia lagi. At the end of the day he's the main lead kan. He will get the girl. Yeah. But then I'm done with him. Aku tiap ada padahal itu kan the peak or like the line of this series itu yang pentingnya. Tapi tiap ada dia aku cepetin yang asin 1,5 tau nggak? Cepetan nggak? Gue nggak mau lihat muka itu. Iya. Aku tuh sebenarnya dari yang awal tadinya nggak ada sih perasaan yang kayak oh he's gonna be like bad written character gitu, enggak, karena dia perhatian terus ya aku pas di 2 episode pertama balik lagi bener kata kamu kayak you cannot really judge anything from the first 2 or first 3 gitu. Dan dia di situ terlihat kayak ya udah baik-baik aja, tapi when it comes to like 5th episode dan kita dapat backstory-nya dia, aku baru yang kayak anjir nih orang aneh banget ya berarti gitu, aneh banget kayak aku nggak bisa. Hubungan dia sama Jian juga aneh kan, dia akhirnya kita tahu kan mereka itu satu tempat tinggal, satu pertumbuhan gimana sih bahasanya, tumbuh di lingkungan yang in sama, the same upbringing gitu ya. Aneh terus aneh aja gitu. The rest of the series after that meeting, setelah pertemuan antara dua laki-laki yang mencintai Ono atau Harry ini, aneh menurut aku. Dan itu resolusinya so well you know that they will be together right? Dan aku nggak tahu bagaimana mereka nutup itu. Pokoknya sampai 10 intinya balikan tuh. Pas balikan the line orang yang nyadarin dia bahwa lo tuh selama ini beruntung dicintai banyak dan sedalam itu oleh satu orang wanita gitu ya, yang gue suka dan gue nggak bisa dapetin. Siapa coba yang ngeplak dia? Jion yang selama di tengah-tengah tuh dilupain sama writer, tiba-tiba iya di awal ada Jion. Ya? Dia aja deh, hi
He was so high. He or she was so high. Who's the writer? I want to know. Namanya enggak. I want to know. Garam, Miss Garam or Mas Garam, I don't know. Han Garam. Han Sounds Garam. like a girl's name ya. Mbak, Pak, Sunbet, please. What happened to you? It's supposed to be Dear Harry. No, it's Dear Chogans yang mencintaiku. Oh iya Who iya. among the three of you will get me? Oh my god. Ya. Portion Hasun, it's all on her dari awal sampai akhir. Yeah, Dia tuh berusaha yeah. banget untuk menciptakan series ini tuh likable gitu, but Iya benar. at some point itu ada sih aku up and down. Oh ini bisa nih, engage nih aku. Gimana deh? Engage lagi. But then I will keep going because I want to know the ending. Iya Tapi sama. setelah jam 10 pas episode 10 tuh. Kayak you kinda know ya. Karena udah tinggal I gotta dua, know, udah terus tinggal dua episode lagi Tapi kan. I will just probably scan it, just go forward it biar kayak ya udah biar tahu aja, biar bisa tidur aja. Mungkin ada harapan di 2 episode itu everything will be written just well. Kan aku bilang apa, sutradaranya sama 25-21. Kan aku bilang waktu di episode itu juga, aku khawatir nih sama ini nih bakal jadi underwhelming nih endingnya atau perjalanan ceritanya. But at least 25-21 mengecewakan kita di akhir saja. Enggak, itu Semuanya tuh pengalaman yang sangat menurut aku sangat bagus ya. Gak underwhelming di tengah-tengah loh ini. Ya well they Nggak tahu they make it just 12 episodes anyway. Jadi kayak enggak terlalu Iya. panjang sih ini Betul sih. apa 25-21 berapa sih? 25 episode ya? 16. 16. Tapi menurut aku episode 10 udah selesai harusnya. Terus itu 6 episode panjang-panjangin Ya, aja. let's just end there ya. Ya, so have you kan berarti kamu udah lihat dong mamanya Nahido. Iya, Jadi ya itu pun juga kayaknya menurut aku kayak homage yang nggak nyampe. Dan itu kan kebanyakan di pairing sama karakter yang namanya Heon kan. So what's her importance gitu. Di sana juga Heon ya she's enjoyable. I mean I think she's a good actress. Tapi belum sampai ke kayak dia bisa nolong si Kang Hoon gak ya? Karakter Kang Hoon gak ya ketika dia of course he will be a sad boy kan. Dia akan jadi laki-laki yang sedih karena orang yang dia cintai itu kayak sebenarnya nggak ada gitu kan. Nah, will she pick up the pieces? Tapi lama-lama ngelihat interaksi mereka, aku mikir kayaknya enggak deh. Too platonic ya. Terlalu platonik dan terlalu kayak terus kenapa? Apa fungsinya si Aku tahu, aku punya jawabannya. Jadi walaupun ini menurut aku kurang tersampaikan dengan baik sebenarnya. Tapi tadinya adalah maksudnya karakter Hyeon ini kurang dijahit sama si Eno-nya. Walaupun secara semesta gitu, dia ditampilkan sebagai orang yang kebalikannya Eno. Jadi kan ketika kita kan disajikan sebuah semesta di mana announcer itu udah kayak selebriti kan gitu kan. Sementara Eno itu dia cuma dapat side job aja kayak jam-jam siaran yang sebenarnya nggak prime time. Jadi orang tuh nggak terlalu ngeh sama dia. Padahal pengalaman dia udah 14 tahun ya, kan. Makanya ketika dia berbuat kesalahan atau ketika dia muncul masalah di kantor dan segala macem gitu, nggak ada yang peduli sama dia. Nah sementara si Hyeon ini karena dia udah top announcer banget, terus dia ke gap sama paparazzi dan the whole nation kan talk about her gitu. Jadi sebenarnya itu yang pengen ditampilkan buat ngasih kontras bahwa sebenarnya Eno itu juga pengen mencari suksesnya dia, tapi di saat yang sama dia juga pengen menjadi Harry yang bebas tanpa memikirkan kesuksesan itu gitu. Nah, si karakter Hyeon ini muncul dengan kayak ketika lo jadi seseorang atau orang yang sukses atau orang yang disorot, lo nggak bakal bisa lagi hidup sebiasa seperti Harry. Nah, itu yang membuat harusnya Eno tuh jadi kayak kita sebagai penonton harusnya kayak bisa lebih oke lah sama semua hal yang dilakukan oleh Eno gitu kayak ketika dia mau gue pengen ngejar semua screen time dan segala macam itu, tapi di saat yang sama juga lo bukannya lo sebagai Harry lo pengennya hidup bebas ya, nggak pengen yang terlalu peduli sama yang macam-macam, nggak pengen yang terlalu dibebankan oleh society kayak makanya gitu. Kita juga bilang kan dari awal kita dapat banget sebenarnya dia sebagai Harry itu full karena memang adanya kondisi itu yang di ID itu, atau memang dia awalnya tuh pengen jadi Harry itu sebagai escapism aja untuk kayak reda dulu sebagai Eno gitu loh. Capek kan jadi Eno tuh karena 14 tahun gak sukses-sukses
lah ya ibaratnya, dan kita dapat itu. Dan mereka berhasil menurut aku memperlihatkan karakter Eno yang desperate sebenarnya for success, desperate juga for love, karena dia nggak bisa dapetin orang yang dia bucinin dong selama 8 tahun tuh bucin dan gitu dia loh. juga tipe karakter yang ya aku tidak berubah, maksudnya walaupun tadi kita sempat ngedis ini selama 15 menit terakhir, tapi aku tidak berubah pandangannya tentang Eno as a karakter aja tuh udah sangat kaya, udah sangat kompleks, gitu, betul. udah sangat kompleks And gitu. it remains until, that's why like I started the statement by Shin Hye-sun itu yang carries everything. dia bener-bener bagus banget, dan dia berhasil gitu kayak bawa kita. Walaupun awal-awal ingat ya waktu kita ngomongin dua episode aja, kamu belum dapat pijakan di Harry nih, belum dapat simpati atau belum dapat apanya. Well, she managed to actually do that. Walaupun menurut aku terlalu sedikit gitu. Kalau judulnya Dear Harry, dia harusnya porsi sebagai Harry-nya tuh banyak banget, to the point that kita tuh sebenarnya mah fokus ke Harry, ya nggak sih? Menurut aku itu kurang. Dan itu membuat karakter dia untuk memperlihatkan dia itu ibaratnya berseberangan dan berlawanan sama Hyeon. Itu kurang juga, makanya, interaksi antara mereka berdua. Betul. Jadi itu yang bikin nggak nyampe sama betul, aku. makanya aku bilang karakternya sebenarnya dua-duanya ini sangat kuat dan bertolak belakang, tapi mereka nggak crossing each other path gitu. Di cerita ini kurang ada sebenarnya. Tapi kayak telat juga kalau dieksplor dari sekarang nih. Kalau aku kan ini aku masih merasa kurang sampai episode 10, terus ternyata ada Komal nanti you will see. Well, that's gonna be too late if it's like 2 more episodes. Right? Iya, benar-benar. Harusnya mah kalau emang begitu biar kita ngerasa Hyeon emang krusial banget nih di series ini, harusnya selalu dong bertabrakan dengan karakter. Right. Kenapa mereka gitu nggak bikin aja since dia juga kerjanya di Media N kan di tempat yang sama-sama Juyeon gitu. Kenapa nggak dari awal aja ternyata Hyeon ini tuh yang tahu si Eno itu adalah Harry gitu. Iya, atau dari awal kenapa nggak Harry, kan sebenarnya dia orangnya desperate for success. Berarti dia kayak tahu dong orang-orang yang sepengalaman sama dia yang udah sukses siapa aja. Eno. Eno harusnya kayak udah aware gitu loh sama Hyeon dari awal. Kayak misalkan dia cari-cari, kita diliatin ada scene di mana dia tuh kayak I envy her atau gimana kayak gitu, bahwa mereka tuh sudah sadar dengan keberadaan mereka walaupun belum ketemu gitu loh. Aku nangkep maksud kamu karena aku pun ngerasa kayak walaupun mereka sama-sama bekerja di industri yang sama, tapi mereka kayak nggak pernah tahu ada orang ini loh di TV itu, ada orang ini loh di TV itu, kayak seolah-olah kita nggak bisa nyamain, kita nggak tahu juga landscape dunia dalam berita di sana, dunia dalam berita Korea segede apa gitu ya. Tapi masa iya sih Rosiana Silalahi nggak kenal sama Aiman Wicaksono gitu kan? Kan mereka ada di mana-mana dan sebesar itu, kayak pasti gak sih? Iya nggak sih? Ini waktu pertama ketemu aja, gue aja nggak pernah sekantor sama Najwa Shihab. Gue tahu Najwa Shihab gitu maksudnya kan? Ini terus tiba-tiba ada penyiar baru itu yang kemudian sebelumnya dipecat terus masuk lagi, itu kayak malah dia yang jadi sensasi nasional agak. Yes, well. Okay. Ya itu, nah itu juga di gap yang, aduh ini harusnya gitu loh. Padahal nih, aku suka sama Hyeon. Sejujurnya aku suka sama secara karakter ya, karena she doesn't give a fuck of anything. Dia, aku suka tipe-tipe karakter yang kayak gitu, kayak dia nggak peduli sama pendapat orang. Dia terlalu narsis untuk peduli sama pendapat orang gitu. Bahkan ketika dia di komentarin internet aja, yang pertama muncul di pikiran dia adalah muka gue di foto itu masalahnya jelek, bukan komentarnya gitu. Nah, betul. Aku suka sama karakter ini. Maksudnya mungkin ia emang tidak sehat, tapi dia kuat, dia lebih kuat dari 2 karakter cowok yang ada di situ gitu. Secara mentality itu dia lebih kuat dari mereka berdua. And she appears positive karena dia itu terlalu full of herself ya. Dia tuh kayak sedikit kayak Glinda gitu ya. Exactly. Ya kan? Tapi pada akhirnya dia membuat ini jadi terasa kayak this is fun to watch her become herself gitu. Jadi kayak kita seneng aja gitu ngelihat dia. Me too. I like her. Every time she's on screen. Apalagi adegan terakhir dia berantem sama si mamanya Nahido gitu kan, kayak that's so funny karena mereka berdua adalah gambaran satu sama lain kan. Sebenarnya itu yang pengen ditampilkan walaupun nggak sampai sejujurnya. Itu yang pengen ditampilkan tapi nggak sampai gitu. Terus setelah itu selesai ya dia tetap kembali jadi dirinya sendiri gitu. Maksudnya kayak 2 karakter perempuan yang sangat kuat dihadapkan dengan 2 karakter cowok yang agak gamang, tapi kita malah lebih banyak diajak masuk ke kegamangan itu instead of kayak dan menyoroti si 2 orang yang lebih
worth it untuk dikasih screen time gitu. Untuk disorot gitu ya. Untuk disorot gitu maksudnya. Asli si Hyono makin memble. Just that's the word, that's memble. Kalau melihat dia sebagai confused, but remaja, he doesn't make us feel like aduh kasihannya dia segamang itu karena he got strike by this lightning over and over again, tapi tidak bikin. Do you think that's because of Lee Jin-wook portrayed that character? Gimana kalau Lee Jin-wook diganti Kim Son Ho gitu misalnya? Will it like, atau apakah dia akan jadi lebih likable? Jadi diganti sama siapapun yang lebih familiar di ranah romance gitu ya, atau apa romcom gitu ya. Iya. Atau kamu ada pilihan lain nggak? Atau it's actually the writing? Ayo dong, kasih opsi dong. Is it because of Lee Jin-wook portraying it, the way he portrays the character, atau the way he is actually written gitu loh? Enggak, aku kalau misalnya di situ ditaruh aktor yang di romcom gitu, kayak sebutlah Kim Son Ho gitu. I will not like, aku gak suka Kim Son Ho, jadi nggak mungkin aku bahas lebih dalam ujung-ujungnya. Siapa ya? Siapalah yang jangan Kim So-yeon. Too pretty. Jangan yang jangan yang terlalu kayak Kim So-yeon itu. Menurut aku ya, Lee Jin-wook ini pas memerankan Hyono karena dia punya appearance itu strong, ya kan? Tapi mysterious at the same time, dan kita tahu dia punya bad past, backstory yang deep gitu. Yang berat lah ya, hidup dia tuh berat gitu. Kalau Kim Son Ho ditaruh di situ, kita jadi kayak I don't care about your past gitu loh, kayak I will love you anyway. People will do that. Kalau gitu tipe-tipe yang muka Kim Son Ho gitu loh. Yeah. Mungkin kalau Lee Jun Ki mungkin agak yang kayak he's a badass tapi like a little bit of flower boy juga. Mungkin akan lebih kayak dia akan ngambil mungkin akan lebih terasa kali ya trauma of the past-nya kalau Lee Jun Ki yang tampilin. Aku nggak tahu apakah karena mungkin Lee Jin-wook selama ini lebih banyak main di thriller dan segala macam, jadi mungkin masuk ke romance itu bisa jadi sih Kak, karena every time like he delivers the line yang lebih komedik, yang lebih harusnya menurut aku romcomnya kerasa, nggak dapet. Mungkin karena aku juga tidak terbiasa lihat dia di romcom. Kita kurang literasi, kita kurang tentang dia gitu ya. Betul. Maybe it's the start for him actually sebenarnya, tapi ya itu kali, atau juga memang ya penulisan dia aja sih, karakternya emang ditulis begitu gitu. Kayaknya paling cocok sih sama Park Seo Joon sih. Enggak menurut aku ya. I know, I was just kidding. No. Menurut aku justru karakter yang bisa dimainkan oleh siapapun, sebutlah siapapun. Na Inu, terus Choi Jong Hyuk, siapapun sebut, itu karakternya Kang Jo Yeon menurut aku. Karena terlepas dari latar belakang dia yang sangat pelik, Kang Hun membawakannya dengan sangat flat gitu maksudnya. Kang Hun kayak gak ada beban gitu. Gak ada beban. Almost like this character, karena dia punya banyak beban seperti itu, he become that flat gitu loh bisa maksudnya. Bisa jadi karena dia sebenarnya tuh udah kayak numb gitu. Numb, betul. Iya. Tapi ya maybe it's a successful attempt. He does look numb. Sure. Tapi ada satu, aku tuh pengen banget lihat dia tuh desperate dan nangis dan teriak gitu. Ketika dia teriak, itu waktu teleponan sama karakter si Hyono kan. Pas teriaknya tuh, Sanda gitu kan. Yang disorot Hyono. Ini yang lagi marah tuh. Tolong, it's my chance to actually he can scream desperately and then that's good. It could be good. Mungkin ekspresi Hyono lebih bagus. Pas ngegebek gitu ya, pas dia apa anjing? Shit, gak gorowokan nih. Astagfirullahaladzim, cut that, gak boleh anjing-anjingan, gak boleh. Ya intinya gitu. Banyak. Ya udah deh, Shin Hae-sun, makasih Mbak udah ada di project ini dan you are doing so well. I really love, bener. Kalau kita ditampilkan ini ceritanya tentang Ono aja, itu aja udah seru. Cerita Ono tuh dia tuh capek loh orangnya, dia capek, dia desperate for love. Sehingga menginginkan kehidupan lain yang dia juga bisa dapetin apa-apanya tuh easier than Ono. Iya, dan mungkin itu yang penulisnya nggak fokus kali ya menampilkan itu, karena setelah ngobrol barusan ini aku kepikiran sama Love Alarm 2 gitu, yang sebenarnya core-nya adalah justru di awal romance tapi di akhir malah jadi karakter si Jojo yang si Jojo teman kamu lagi, karakter Kim Jojo ini ternyata yang jadi inti ceritanya, bukan romance antara mereka. Jadi berawal dari Jojo berkembang ke romance gitu. Nah kalau ini kayak
harusnya writernya itu ya udah jadiin aja Eno the center of the gravity gitu loh, jangan tiba-tiba kita malah muter-muter kemana-mana. Kalau misalkan memang kita perlu tahu latar belakang cerita, jujur aku suka bagaimana mereka menceritakan backstory-nya Hyono, aku suka beneran karena cukup untuk aku tahu oh karakter ini tuh pantesan jadi aneh gitu, cukup untuk tahu kayak gitu. Dan jadi aku suka editingnya pun cepet dan segala macam karena banyak kan yang dikenalin di situ. Cuman pada akhirnya jadi fokusnya malah nggak ke balik ke Eno gitu. Harusnya judulnya Dear Hyeri ini ya jadikan si Hyeri ini pusat dari semesta itu. Jangan kayak kalaupun nanti kita akan ada karakter yang lain, kayak gimana karakter Hyeri ini kemudian jadi penting atau jadi berkembang atau jadi dibawa ke akhir gitu, kayak buat kita sebagai penonton pun jadi rewarding. Karena aku di episode 7 ketika Eno udah tahu ternyata selama ini gue punya kepribadian ganda. Aku merasa di situ permasalahannya udah selesai. That's it. Karena udah nggak ada lagi Hyeri. Ketika kemudian Juyeon nanya kayak terus gimana dengan Hyeri, dia tuh her own person, aku suka sama dia gitu, aku nggak suka sama kamu sebagai Eno, aku sukanya sama Hyeri gitu. Terus di situ kan Eno jadi yang kayak aku tidak merasa apa ya, kayak tidak, perjalanan ceritanya jadi oke, gimana kita kemudian rekindle with this other personality, tapi malah dia enggak, Juyeon, Hyeri itu enggak ada. Aku tuh kayaknya enggak akan jadi Hyeri lagi. Now I know myself. Dan di sana gitu tuh udah kayak ya udah terus sedih banget masnya gitu. Tapi let's spell it slowly, like spell it letter by letter. Maksud aku kayak bentar, kalau kita kembali ke, kan tadi Karen bilang sebenarnya backstory-nya si Hyuno itu menarik, tapi ketika balik lagi ke masa sekarang gitu ya, itu nggak terlalu ngejawab kenapa dia tuh kayak gitu ke Eno, atau nggak kembali lagi pusatnya ke Eno gitu ya. Bentar, dia itu kan sebenarnya nggak mau nikah sama Eno itu karena dia ngerasa kasihan sebenarnya ke Eno, kalau si Eno dinikahin sama dia akan dapetin keluarga kayak yang dia punya. Yang menurut aku what? Yeah, like what? That's your mentality? Ya kayak like you ask. Bro, you ask her and you ask her to come together and let her decide. No, aku gak suka banget sama siapapun yang nulis karakter cowok yang kayak gitu. Karena kayak, in real life juga orang-orang yang kayak gitu, cowok yang kayak gitu paling enggak, and there are a lot of people like that, Kak. Ya, maksudnya kayak kenapa lu menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya bukan kapasitas lu untuk mengambil keputusan gitu. That's it. Kayak nggak suka. Lu mau nikahin Eno, terus gue nggak enak ngebawa dia ke keluarga gue. Ya lu tanya dulu. Iya, terus selama ini lo bukan ngapain 8 lu tahun yang mutusin. 8 tahun ibaratnya apa? Ya, wasting people's time. Ngejagain jodoh orang ya. Iya kan, gatekeeping jodoh orang. Kalau lo nggak mau seriusin, dan lo tahu dari awal kan juga lo kan pengen gitu. kan pengen nikah, my future would be with you. Tapi kan dari awal aku pengen selalu punya bilang, anak cewek kayak yang mirip sama aku, anak cowoknya mungkin akan mirip sama kamu, lebih bagus kayak gitu. Tahu gitu dari awal, ngapain lo barengin dia 8 itu tuh kayak menurut aku so toxic, just not right. Dan orang kayak gitu beneran ada. Dan 8 tahun ngebiarin orang yang lo sayang kayak hidup dalam keabu-abuan gitu ya. Sebuah harapan. Akhirnya dia ujungnya gini, ya if that's your story orientation which is like not mine, ya udah kita harusnya di sini aja, sampai sini aja. Dan itu that is so cold to break up with a girl like that. But then that explain the whole like backstory, kan explaining his mental disability juga. Kayak waktu dia bilang kayak kalau pas kita putus mendingan nggak usah nangis, mendingan senyum aja. Ya kan kita harus menghadapi perpisahan itu dengan tersenyum aja. Tapi dia juga nangis ujung-ujungnya kan, tapi sambil senyum gitu. Kayak that's actually explain how disable his mental sebenarnya. Kayak dia nggak bisa memproses apapun, dan mungkin ketakutan itu yang membuat dia jadi nggak pengen ngebawa Eno masuk ke keluarga dia juga, karena dia sebenarnya tahu kayak pacar gue pun juga secara mental juga ada disability gitu. Tapi again aku nggak suka sama cara dia yang mengambil kesimpulan kayak nggak enak ngajak dia masuk ke keluarga gue gitu loh, maksudnya.
gak akan gue ngorbanin orang yang gue cintai. Gak akan gue ngorbanin. Masuk ke dalam keluarga gue yang seolah-olah itu keputusan yang heroik banget gitu loh. Kayak benar, dan kayak who are you to judge your family or other people will not like your family the way it works. Family loh ini. Ini family loh, kayak family tadi kamu. well, you know, it's still there, right? It's My still blood. Tapi kayak udah itu dia tuh bener-bener dia prejudge everything. Yeah, like yeah. maybe that's also like ya hasil dari upbringing yang memang dia tuh kehilangan banyak kan. Dia kehilangan orang tua, dia kehilangan cara dia kehilangan apa tuh kalung mamanya yang hilang aja, dia sampai kayak cries yang kayak oh my god, I have to find that tuh. Sampai no kayak okay fine, I'll buy you that one. Kayak gambar aja yang exact same gitu, nanti aku cariin. Kayak oh iya itu pegangannya, dia tuh nggak punya pegangan orang yang, karena sebenarnya nenek-nenek ini pun dia mungkin bisa selama ini ya, selama bareng sama mereka tuh dia mikirnya gini, they could like throw me anytime, they could not love me anytime because I'm not actually theirs, they're not mine gitu loh. Nah itu mungkin dia tuh selalu yang kayak insecure, yang gak pernah dia tuh settled sip hidup aku aman nyaman, enggak, dia tuh iya, but then ya gitu nggak tersampaikan ya. You will see like if you were a knowing him actually getting married later on, there is this like slight moment where like No was just so furious, yang kayak bro lo gak nikahin gue tuh karena prinsip lo yang gak percaya sama marriage gitu kan, sama institusi yang namanya pernikahan, and you're getting married now and I'm knowing it from the news. Itu kasihan banget sih Eno di sana, as Eno who doesn't actually get the chance to, gak pernah kan dia dijelaskan bahwa aku tuh dulunya gini loh ayang, aku tuh keluarganya tuh nggak bener, ya nggak pernah dikasih kesempatan itu. Tiba-tiba Eno tahu dari berita bahwa oh congratulations you're getting married, you know. Itu tuh one thing, hal pertama yang bikin aku nggak suka sama dia, tahu nggak apa? Yang waktu Eno mental breakdown, panic attack gara-gara ngedengerin berita tentang adik kakak itu, terus pas dia masuk lift, dia memutuskan untuk mencium Eno dalam lift. Menurut aku kayak enggak, lu salah sih. Nah dia juga gak ngebiarin Eno buat move on secara bebas kan. He always keeps on bouncing in her life. Iya. Itu yang bikin dia merasa kayak di saat seperti ini dia sangat membutuhkan orang lain gitu, dan dia love bombing. Sampai akhirnya di akhir dia sadar kalau shit, salah dong. Gue harus pulang sekarang nih, nenek gue sakit gitu. Tapi gue juga butuh sih sebenarnya. Gimana gitu kan kayak, no sakit aja ya lu. Enggak, gue udah salah banget. Ini orang-orang di sini sebenarnya sama karakter tuh sebenarnya they need therapy, but they don't do that. Aku enggak. Ini karakter yang another toxic Korean drama guy yang aku kayak please don't make this kind of character again gitu loh. But somehow Eno juga jadinya toxic gitu. Dia enggak, she likes to keep herself in that toxic environment jadinya. Karena ketika setiap Hyuno love bomb dia akan biarin itu terjadi sampai dia kayak tadinya emang dia resisten dulu, dia akan lama-lama mencair gitu loh. Emang karena ya dari awal juga sebenarnya nggak mau diputusin kan. She's the one who's bucin sebenarnya mah. Like dia, you know those questions in the first 2 episode yang dia selalu nanya, aku atau lapel, aku atau acara malam, aku atau betul. Dan katanya kan emang toxic people attract another toxic people. Iya. Gitu. Jadi ya pantesan aja Eno kedatangan jin ini. Aku sedih sebenarnya karena tadinya aku sedih juga Karon kayak it's Shin Hye-sun terus punya pijakan awal yang oke nih di ID gitu. Tapi ternyata di bawahnya another rom-com. Tapi ya aku akan menyelesaikannya cuman untuk membuktikan ini kayak Gyeongsong gitu loh, kayak oke. Aku juga akan nerusin mungkin malam ini juga karena kamu tinggal 2 episode lagi ya. Iya benar kayak terus nanti kita mau nonton apa lagi nih masalahnya. Kayak aku udah kayak aduh bulan depan udah Squid Game lagi gitu kan, kayak ada kayaknya kita waktu beberapa minggu buat When the Phone Rings. Boleh kita tonton tuh yang lagi rame-rame juga. Tapi aku juga kemarin sempat ngobrol sih. Sempat diundang buat roundtable interview sama sutradaranya The Trunk. Jadi aku Zoom call sama Gong Yu kemarin. Do you want to hear the story? Yes, please. Let me tell you the story later ya.